Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-22 ini, didukung oleh Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Sunario sebagai Amang Ulang, Beni sebagai Ambu Gening, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pangeran jelmaan buaya putih itu membawa Nyai Imas masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup besar yang penuh diselimuti kepulan asap berwarna putih. Pangeran jelmaan buaya putih itu kemudian membaringkan Nyai Imas di sebuah ranjang indah yang penuh dengan ukiran. Dekaplah aku, Kanda. Dekaplah lebih erat lagi, Kanda. Jangan Kanda lepaskan diriku. Dan saat berikutnya, pangeran jelmaan buaya putih itu memeluk Nyai Imas dengan buasnya. Pangeran jelmaan buaya putih itu semakin buas memeluk dan menciumi Nyai Imas. Ajaib, tiba-tiba pangeran itu berubah wujud menjadi seekor buaya putih tanpa ekor. Tetapi Nyai Imas tidak tahu kalau saat itu dia sedang berjumpa dengan seekor buaya putih. Jangan lepaskan pelukanmu, Kanda. Dekaplah aku terus. Aku tidak mau Kanda jauh dariku. Aku akan melayani Kanda sebaik-baiknya. Aku akan melayani Kanda sepuas-puasnya. Nyai Imas semakin tidak sadar. Dan akhirnya, Nyai Imas pingsan. Aneh, tiba-tiba Nyai Imas sudah berada di dalam kamar gubuk Ambu Gening. Di mana aku? Sementara itu Ambu Gening dan Amang Ula yang ada di ruangan gubuk itu menjadi terperanjat ketika mendengar suara rintihan Nyai Imas di dalam kamar. Di manakah aku? Ambu Gening, dengarlah. Ada suara orang merintih di dalam kamar. Saya kenal dengan suara itu, Ambu Gening. Itu suaranya Imas. Ya, benar. Itu suaranya Imas. Aku juga mendengarnya. Ayo, mari kita lihat ke dalam kamar. Di manakah aku? Nyai Imas. Aneh. Sulit saya percaya. Bagaimana mungkin Nyai tiba-tiba bisa berada di kamar ini, ha? Nyai Imas tiba-tiba berada di dalam kamarku. Keadaannya nampak tidak karuan. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya pun tidak karuan. Dan bagian bawahnya sobek. Aku lihat wajah Nyai Imas agak pucat. Aku tahu. Dia pasti habis dicumbui oleh Eyang Pangeran. Apa mau dikata? Ya, begitulah adanya. Aku harus menyerahkan diri Nyai Imas pada Eyang Pangeran sejagat. Kenapa wajah Nyai pucat? Rambut dan pakaian Nyai acak-acakan begitu. Nyai kenapa? Tapi saya hanya merasa heran sekali. Tiba-tiba Nyai sudah ada di sini. Amang Ula, tolong kau ambilkan segelas air putih. Iya, baik Ambu Gening.
Sementara Amang Ula keluar mengambil air minuman, Ambu Gening kemudian duduk di hadapan Nyai Imas yang terbaring. Aneh, tiba-tiba Nyai Imas terdiam kaku. Matanya mendelik tajam. Dan pada saat itu, Nyai Imas tiba-tiba bicara, tetapi suaranya adalah suara siluman buaya putih. Jangan kau pandangi aku, cucuku. Eyang Pangeran Sejagat, sungguh Cucunda tidak tahu kalau ternyata Eyang telah bersemayam di dalam tubuh Nyai Imas. Ketahuilah, aku sangat menyukai wanita ini. Dia akan aku angkat jadi muridku dan sekaligus jadi istriku. Ampun Eyang, kalau itu keinginan Eyang, cucumu hanya bisa diperintah. Apa yang harus cucu lakukan untuk itu semua? Ambu Gening, kau adalah orang kepercayaanku yang setia. Kau bisa disebut sebagai kuncen daerah kekuasaan. Perintahkanlah pada Nyai Imas. Dia harus menyediakan sebuah ruangan di rumahnya untuk pertemuanku dengannya. Dan kau pun sudah tahu apa persyaratannya untuk menghadirkan aku, Ambu Gening. Baik, cucumu akan melaksanakan. Lalu, bagaimana dengan persoalan Nyai Imas sendiri? Semua persyaratannya yang sudah siap. Tinggalkan saja di gubuk ini. Dia akan melihat hasilnya nanti. Baiklah. Dan cucumu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kini aku harus kembali ke tempat persemayamanku. Laksanakanlah apa yang aku perintahkan. Ambu Gening. Tenanglah Nyai. Nyai tidak apa-apa. Ini air putihnya, Ambu Gening. Ya, terima kasih Amang Ula. Mari, minumlah air putih ini Nyai Imas. Ayo. Iya. Terus. Ya, habiskan airnya Nyai. Bagaimana sekarang, Ambu Gening? Kenapa saya sekarang ada di kamar ini? Bukankah semula kita berada di dalam gua itu? Oh, di mana yang Pangeran Sejagat itu? Beliau sudah kembali ke tempat persemayamannya. Nyai tidak apa-apa. Tadi Nyai hanya tidak sadar. Ambu Gening, lalu bagaimana sekarang? Amang Ula, aku mohon kau keluar sebentar. Aku ingin bicara empat mata dengan Nyai Imas. Oh ya, baik, silakan. Saya keluar dulu. Iya. Ada apa, Ambu Gening? Sepertinya masalahnya penting sekali. Ya, tentu Nyai. Ini untuk diri Nyai juga. Dengarlah, Nyai Imas harus bahagia karena ternyata kedatangan Nyai kemari telah mendapat sambutan Eyang Pangeran Sejagat dengan baik. Nyai akan diangkat menjadi muridnya. Saya akan diangkat jadi murid Eyang Pangeran Sejagat? Iya, benar. Kini untuk beberapa lamanya, Nyai harus tinggal di gubuk saya ini. Saya akan memberikan berbagai cara. Bagaimana caranya Nyai bisa berhubungan dengan Eyang Pangeran Sejagat nantinya. Ambu Gening? Iya. Lalu bagaimana dengan persoalan saya yang semula sudah saya kemukakan itu? Persoalan Nyai itu tetap akan dilaksanakan. Nyai tidak perlu khawatir. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Apakah Nyai bersedia menjadi murid Eyang Pangeran Sejagat? Oh, sungguh suatu keberuntungan buat saya.
Saya senang sekali. Saya memang pernah bercita-cita ingin menjadi seorang wanita yang memiliki ilmu tinggi. Ya, baiklah. Mulai malam ini, Nyai tinggallah di gubuk saya ini. Sekarang, saya persilakan Nyai bicara dengan Amang Ula, pembantu Nyai itu. Baiklah, Ambu Gening. Saya akan menemui Amang Ula, pembantu saya. Jadi, untuk beberapa lamanya, Nyai akan tinggal di gubuk ini. Benar, Amang Ula. Aku menugaskanmu untuk menjaga rumahku. Jangan kau katakan pada siapapun kalau aku berada di mana. Dan kalau ada kabar apa-apa, datanglah menemui aku di sini. Iya, baik. Saya akan menuruti segala perintah Nyai. Tapi saya kalau boleh tahu, Nyai, untuk apa maksudnya Nyai harus tinggal di gubuk ini? Ambu Gening yang menyuruhku. Aku belum tahu apa maunya. Tapi yang pasti, ini ada hubungannya dengan persoalanku. Iya, baiklah kalau begitu. Saya harus kembali sekarang, Nyai. Kembalilah. Nah, kini aku akan memulai pekerjaanku itu. Nyai akan saksikan sendiri nantinya bagaimana perempuan yang bernama Endang Laras itu mati perlahan-lahan secara mengerikan. Terima kasih, Ambu Gening. Ambu Gening mengambil bungkusan kain putih kecil. Di dalam bungkusan kain putih yang penuh noda darah itu, ada beberapa lembar rambut manusia dan sebutir telur ayam. Selanjutnya, Ambu Gening mengambil sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu hutan yang menyerupai bentuk manusia. Ambu Gening mengikat bagian perut patung kayu itu dengan lembaran rambut dan kemudian membungkusnya dengan kain putih yang penuh noda darah. Aku kini sudah selesai mengerjakan tahap awal pekerjaanku, Nyai. Ambu Gening, Ya, kalau boleh saya tahu, apa maksudnya semua itu? semua ini adalah sebagai isyarat saja, Nyai. Tetapi sangat menentukan pekerjaanku pada orang yang aku tuju. Patung kayu yang sudah dibungkus dengan rambut dan kain putih bernoda darah ini sekarang diisyaratkan sebagai manusia bernama Endang Laras. Orang yang Nyai tuju untuk dibuat celaka. Lalu bagaimana dengan telur ayam itu? Tunggulah, itu tahap pekerjaanku berikutnya. Ambu Gening kemudian mengambil kuali besar yang berisi air yang sudah dicampur berbagai macam kembang warna-warni. Ambu Gening selanjutnya mengikat patung kayu yang sudah dibungkus kain putih itu dengan seutas tali. Dan selanjutnya, dia memutar-mutar patung kayu itu di atas kuali air kembang sambil matanya menatap tajam. Sang Hyang Pangeran, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat, Sang Hyang Pangeran sejagat. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba di ruangan ini berubah menjadi menyeramkan? Hembusan angin masuk ke dalam ruangan ini. Aneh. Tiba-tiba air kembang dalam kuali itu bergolak-golak. Mau apa sebenarnya Ambu Gening memutar-mutarkan patung kayu yang diikat itu? Endang Laras, Endang Laras, Endang Laras.
Tiba-tiba air kembang itu menjadi tenang kembali. Lihatlah Nyai Imas. Lihatlah di dalam air kembang itu. Endang Laras. Nyai Endang Laras. Aneh. Aku melihat bayangan Nyai Endang Laras di dalam air kembang itu. Wanita buta itu sedang duduk di atas balai-balainya. Perempuan itukah yang kau maksud, Nyai Imas? Benar Ambu Gening. Sekarang perhatikanlah baik-baik air kembang itu, Nyai. Sementara itu Endang Laras nampak gelisah sekali. Dan wanita buta itu tengah duduk menyender di atas balai-balai. Kenapa malam ini perasaanku terasa tidak enak sekali? Jantungku berdegup cepat sekali. Oh, suara apa itu? Kedengarannya dari atas atap gubuk ini. Suaranya kedengaran aneh. Sepertinya ada benda keras jatuh di atas atap. Endang Laras tiba-tiba tersentak, merasakan pundaknya seperti kejatuhan seekor binatang kecil. Binatang itu adalah seekor buaya putih kecil sebesar kadal. Binatang jahil. Dia masuk ke dalam tubuhku. Dia terus masuk ke tubuhku. Aneh, binatang apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba seluruh tubuhku terasa gatal? Aduh, gatal sekali. Tidak, aku tidak tahan gatal ini. Kepalaku tiba terasa pening. Tidak, ampun. Aduh, gatal sekali. Ampun. Endang Laras menggeliat-geliat merasakan gatal. Dia menggaruk-garuk seluruh tubuhnya hingga luka berdarah. Dan tiba-tiba, kedua tangan, kaki, leher dan wajah Endang Laras menjadi bengkak. Ampun, apa salah dan dosaku? Kenapa nasibku buruk begini? Kenapa aku bisa jadi begini? Aduh, ampun, ampun. Aduh, sakit sekali seluruh tubuhku. Aduh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.